Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Keren, Bung. Lirik ini namanya lirik perjuangan. Lirik perjuangan. Jangan lupa, tahun 28 kita itu belum apa-apa, tapi kita punya lirik tentang Indonesia Raya. Indonesia sudah menjadi imajinasi tentang para pejuang. Sekarang kita ini tidak punya imajinasi apa-apa. Tidak punya. Paling imajinasi kita ya habis ini ngerokok. Habis ngerokok syukur ada kopi. Habis ngopi ya ngomong. Agak short term semua. Kita ini generasi yang boleh saja dihilangkan dalam sejarah. Kita ini generasi yang boleh saja dilupakan. Yang exist itu kalau kita punya jabatan itu dikenang dalam sejarah. Tapi saya melawan pandangan dalam tradisi hanya pejabat yang eksis secara politik. Itu saya melawan. Bagaimana Anda bisa bilang eksis? Anda merasa eksis, itu tanda Anda tidak eksis. Nah, kalau Anda menganggap kita ini bukan apa-apa, kita tidak eksis, saat itu Anda sebenarnya eksis yang paling sejati. Nah, tapi dalam kaitan tentang betapa pentingnya pejabat ini, saya ingin berbicara seolah-olah saya berhadapan dengan Bung Gibran. Jadi ya Bung Gibran di situ kita ngopi dan duduknya boleh agak rileks ini Bung Gibran. Saya ingin mendengar Bung Gibran itu membuat satu deklarasi hanya di antara kita, deklarasi. Saya tidak ingin jadi apa-apa. Saya sudah cukup menjadi anak presiden. Di muka bumi ini, anak presiden itu sudah suatu privilege. Privilege itu luar biasa. Bukannya privilege yang, ya anak RT juga privilege karena bapaknya pejabat. Anak lurah, anak camat. Nah itu ada privilege-nya. Nah itu tapi tidak apa-apa. Anda anak presiden dan Bung Gibran bilanglah aku anak presiden dengan privilege yang luar biasa. Karena itu kalau ada orang yang menarik-narikku ke suatu jurusan, apakah suatu kepentingan politik, apakah suatu kepentingan bisnis yang menawarkan aku suatu pinjaman, yang menawari aku suatu dukungan finansial yang besar dan memberikan bimbingan aku supaya mengembangkan bisnisku menjadi giant business, big business, great business. Aku tidak ingin itu, aku tidak ingin. Aku ini anak Pak Jokowi. Menjadi anak Pak Jokowi itu sudah luar biasa. Nah, jadi begitu, Bung, yang kita harapkan. Tidak begitu penting. Anda membuka bisnis biasa. Itu dalam citra para pendukung Pak Jokowi, bukan pendukung bahwa kita bahkan kita bisa membuatnya sesuatu yang agak
berlebihan. Para pemuja, para pengagum Pak Jokowi, Anda menjadi contoh suri teladan yang tidak mungkin lagi ada dalam sejarah ini. Karena apa? Anak-anak presiden, apalagi anak presiden Orde Baru, Bung W.E., kayak begitu kesan sejarah kita mengerikan. Dunia kan mereka raup begitu rupa. Dan bapaknya berkuasa 32 tahun. Mereka ingin mendominasi kehidupan. Anda telah memilih aku anak Jokowi, anak bapakku. Itu Presiden Jokowi. Itu Anda sudah cukup. Dan kalau Anda jualan martabak, maka martabak itu bukanlah suatu bisnis ecek-ecek. Martabak namanya cuma martabak, tapi kesan politiknya luar biasa. Dan Anda cukup. Dan Anda akan bilang ini sudah cukup. Aku sudah kaya dari jualan ini. Pun adikku jualan sang pisang. Wah, itu semuanya luar biasa. Sudah luar biasa. Kalau ada orang kesepian, orang yang merasa tidak percaya diri, dan Anda yang harus menjadi wakil, Anda akan bilang gini, tidak, aku tidak menjadi wakil presiden. Karena aku ini anak presiden. Enak mana menjadi anak presiden dan menjadi wakil presiden. Wakil presiden punya potensi dimarah-marahi, anak presiden punya potensi dikagumi oleh begitu banyak orang. Kau menjadi wakil presiden sehebat apapun, kau akan punya potensi dikritik, dimarahi, dan seterusnya. Di samping itu, Bung, jangan lupa, you itu bukan orang yang dilindungi, yang diangkat-angkat. You itu diminta memberi pengayuman pada orang yang menganggap dirinya bakal menjadi calon presiden. Calon presiden bukan memberi perlindungan, tapi mereka yang berlindung. Kalau kalkulasi politik seperti ini tidak Anda sikapi secara seksama, nanti sangat besar kemungkinan Anda akan mewakili di forum-forum penting dalam wilayah-wilayah di mana ada keputusan penting Anda harus ambil, sementara Anda merasa sekedar wakil, belum memikirkan persoalan-persoalan sepenting itu. Anda mungkin kreatif, Anda mungkin pandai, Anda mungkin punya perspektif yang luas. Tapi kalau semuanya itu tidak dikondisikan lebih dahulu, yang tampil adalah sikap terburu-buru, sikap yang tidak matang, tidak mengendap, sehingga sebagai wakil presiden Anda akan menjadi justifikasi dari kesalahan dan kelemahan presiden. Segenap tumpuan Bung Gibran yang akan memikulnya. Jadi buat apa? Umur Bung Gibran baru berapa? 36 itu ditambah 4 tahun baru 40, ditambah 1 tahun lagi baru 41, sampai akhir masa 5 tahun 41, Bung. 41 itu sudah siap Anda menjadi sesuatu, tapi barangkali Anda harus berakhir pada jam itu, pada usia itu. Anda harus berakhir. Dan kalau sudah berakhir, Anda mau kemana?
Anda mau kemana? Dunia ini bukan tempat untuk mencari popularitas yang sifatnya buru-buru. Barang siapa memiliki kesabaran untuk menjadi terkemuka, kesabaran itu menjadi momen pematangan jiwa kita, menjadi momen pematangan perspektif politik kita, dan pada momen seperti itu kita ini orang, kita ini pribadi matang, sematang Pak Jokowi ketika beliau menjadi presiden. Jadi Pak Jokowi, jangan dibolehkan Gibran diseret ke sana kemari, karena orang-orang yang menyeret itu sebenarnya bisa juga menyeret semacam ke lubang pembantaian. Kata ini agak menakutkan, tapi lebih menakutkan ialah realitas dari mereka yang menyeret-nyeret. Mereka memuja, itu lebih kejam dari pembantaian secara politik. Begitu, Bung Gibran. Begitu, Bung Gibran. Kita memandang dunia dan kita melihat dunia ini tidak akan kemana-mana, karena dunia ini juga menanti kematangan kita. Dunia memberi kita suatu momentum untuk besar, tidak dengan cara memaksa diri. Begitu, Bung. Terima kasih. Ini suaraku merah putih. Ini penting sekali ada kata merah putih, karena tidak ada warna lain, tidak ada warna kadrun, tidak ada Prabowo yang kadrun. Salam Bung. Salam Bung.